Saudara, tanpa terasa kita memasuki tahun yang baru. Dan mungkin banyak di antara kita yang mempunyai pengharapan yang baru di tahun yang baru. Betul, saudara? Misalnya saja mungkin di antara kita berharap, saudara, kalau kita punya penghasilan yang lebih di tahun ini. Atau mungkin kita bermimpi mempunyai sebuah rumah yang baru lagi di tahun ini. Kita mungkin, saudara, berandai-andai seandainya hidup kita, saudara, mempunyai banyak kelimpahan, maka kita akan mengalami begitu banyak kemudahan. Kita rasanya akan berbahagia, hidup kita bagaikan seorang pangeran atau seorang ratu, saudara. Karena kita mempunyai banyak kekayaan atau kelimpahan. Atau mungkin kita berpikir, ya moga-moga penyakit yang ada dalam tubuh kita, dalam tubuh saya, itu lenyap dan disembuhkan. Saudara, sehingga kita seringkali ya menyamakan pengharapan itu seperti berangan-angan. Kita pikir pengharapan itu sama dengan mimpi-mimpi. Kita saudara mungkin berkata ya pengharapan itu sebuah harapan, mimpi atau berangan-angan. Dan saudara misalnya saja kita berharap kita mendapatkan sebuah undian mobil. Ya, atau kita saudara berharap ya karena kita punya acara di luar ruangan dan saudara kita berharap tidak turun hujan pada malam itu karena kita punya acara. Atau mungkin banyak pasangan-pasangan hidup yang berharap, saudara, berangan-angan, bermimpi, moga-moga pasangan hidupnya berubah menjadi baik. Saudara, apabila Anda punya pengertian seperti itu dan Anda mengharapkan, menggantungkan pengharapan kepada hal-hal yang tadi saya katakan, maka kemungkinan kita akan mengalami kekecewaan, saudara. Karena ternyata saudara pengharapan kita tidaklah saudara ya membuahkan sebuah hasil yang kita harapkan. Akhirnya membuat kita tidak lagi mau berharap, saudara. Kenapa? Karena kita takut menjadi kecewa bila kita punya pengharapan. Apa sih arti pengharapan itu sebenarnya, saudara? Saudara, di dalam Alkitab, saudara, ya pengharapan ini kita belajar hari ini. Dalam bahasa Ibrani, harapan itu saudara memakai kata tikvah, yang artinya adalah tali atau benang. Dan kata-kata pengharapan ini, saudara, tikvah ini terdapat di dalam Yosua 2 ayat 18, saudara, saya bacakan. Yosua 2 ayat 18 bunyi begini, saudara. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat kau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu dan saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Saudara, ini ya kisah bagaimana dalam Yosua 2 adalah kisah tentang Rahab. Ya, Rahab, saudara, itu siapa sih? Kalau Anda baca, saudara, maka kita akan mengetahui kisah Rahab. Ternyata dia memang adalah seorang wanita yang tak berdaya. Ya, dia mengalami kegagalan hidup, saudara. Khususnya di dalam rumah tangganya. Sehingga saudara akhirnya saudara ya karena dia mengalami kegagalan dan dia perlu hidup, saudara, wanita yang tidak berdaya, maka saudara yang bisa dia kerjakan untuk bisa dia bertahan hidup, dia menjual tubuhnya. Dia menjadi seorang pelacur, saudara. Dan tentunya karena profesinya tidak terhormat dalam masyarakat seorang pelacur, saya percaya dia pasti tersisihkan. Dia, saudara, disisihkan di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga orang mungkin tidak mau bergaul dengan seorang pelacur. Dan tentunya akibatnya orang ini, saudara, Rahab ini mengalami kesepian. Dan yang pasti Rahab ini terikat akan dosa pelacuran. Saudara, kalau kita membayangkan Rahab seperti ini, saya percaya, saudara, dia tidak lagi bisa berharap sesuatu yang baik. Dia tidak lagi bisa mengharapkan yang baik dalam hidupnya. Tidak ada lagi pengharapan dalam hidupnya. Tetapi saudara tadi kita baca dalam Yosua 2, saudara, bagaimana saudara dia diperintahkan untuk saudara mengikat, menaruh tali dari benang kirmisi ini
diikatkan kepada jendela di mana tempat waktu itu ya pengintai-pengintai itu diturunkan. Kisahnya tentunya Anda sudah tahu, saudara. Bagaimana pada waktu itu, saudara, ya pengintai dari bangsa Israel dikirim, saudara, untuk mengintai negeri yang ingin, saudara, diduduki oleh bangsa Israel. Maka pengintai ini masuk, saudara, ke rumah Rahab. Dan saudara, ternyata betul saja penduduk kota itu tahu dan saudara mencari pengintai dari bangsa Israel. Tetapi pengintai ini diselamatkan oleh Rahab. Dan saudara sebagai balas budi, sebagai saudara ya hutang budi, pengintai ini ingin membalas budi Rahab yang menyelamatkan mereka, yang menurunkan mereka dari jendela rumahnya. Yang saya percaya, saudara, itu kalau Anda mengerti, jendela rumah dari Rahab itu ada di pinggir tembok kota sehingga memudahkan pengintai itu, saudara, untuk menyelamatkan diri. Dan saudara, singkat cerita, pengintai itu bisa diselamatkan, ditolong oleh Rahab sang pelacur itu. Dan untuk membalas budi daripada saudara ya Rahab itu, pengintai itu berjanji pada waktu bangsanya akan datang, saudara, maka Rahab dengan seluruh keluarga yang dikumpulkan di rumahnya, baik itu ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, sanak keluarganya yang dikumpulkan di dalam rumahnya, tidak akan dibinasakan, tidak akan dibunuh. Atau saudara, mungkin dengan singkat kata, mereka pasti akan diselamatkan dengan satu syarat, bila mereka mengikat tali kermisi di jendela. Nah saudara, tali kermisi itu adalah tadi saya katakan tikvah, tali pengharapan. Saudara, ini berbicara, saudara, ya lambang daripada darah daripada Tuhan Yesus di kayu salib. Rahab, saudara, yang tidak punya pengharapan, yang seharusnya tidak lagi bisa punya pengharapan, tetapi dia sepakat, dia berani menaruh pengharapannya kepada tali kermisi yang bercerita tentang darah Yesus di atas kayu salib. Jadi dia bukan lagi berharap kepada manusia, kepada pengintai, kepada kekuatan dirinya, tetapi dia berharap menaruh pengharapannya kepada pengorbanan Yesus Kristus. Seperti yang kita tahu bahwa itu adalah lambang daripada darah Yesus yang telah tercurah. Dan saudara, Rahab menaruh pengharapan kepada tali kermisi. Dia tikvah. Dan saudara, akhirnya kita tahu, saudara, ceritanya Rahab, saudara, diselamatkan. Bahkan saudara, Rahab menjadi nenek moyang dari Mesias, Yesus Kristus. Luar biasa. Amin, saudara. Pengharapan, saudara, yang ditaruh tidak pernah mengecewakan. Saudara, seringkali kita tidak berani berharap sesuatu yang besar dalam hidup kita, saudara. Ya karena mungkin kita banyak sekali dikecewakan, saudara. Masalahnya bukan kepada pengharapan itu, bukan kepada talinya, bukan kepada tikvahnya, tetapi sebetulnya, saudara, di mana Anda menaruh pengharapan itu, saudara. Ya kuncinya kita tidak dikecewakan di mana Anda taruh tali pengharapan itu. Nah saudara, pengharapan ini sekali lagi bukanlah angan-angan, bukanlah mimpi. Tetapi Yohanes 8 ayat 32 bunyinya begini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, harapan saya katakan bukanlah berangan-angan, bukanlah bermimpi, tapi kita bisa mengharapkan karena kita mengetahui. Dan saudara, Yohanes 8 tadi dikatakan bila kita mengetahui sebuah kebenaran, kita mengetahui sebuah kebenaran, maka kebenaran itu memerdekakan kita. Jadi pada waktu kita mau menaruh pengharapan, Anda harus mengetahui sebuah kebenaran dulu, supaya kita tidak kecewa. Amin, saudara. Kebenaran itu adalah sesuatu yang pasti, saudara. Misalnya, saudara, matahari itu adalah pasti. Dia akan bersinar besok, dia akan terbit lusa, bahkan mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun, matahari pasti akan terbit.
Kita tidak lagi mengharapkan, kita tidak berangan-angan, kita tidak bermimpi matahari terbit, tapi itu sebuah kebenaran bahwa matahari akan pasti terbit. Itu sebuah kebenaran. Amin, saudara. Jadi saudara, waktu kita mau berharap, kita saudara harus mengerti saudara akan sebuah kebenaran. Pengharapan itu penting, saudara. Karena pengharapan itu memberi kekuatan. Amin, saudara. Tanpa harapan pasti kita tidak akan bisa hidup. Dan saudara, dengan berharap membuat kita mampu bertahan. Saya mendapati orang-orang yang sakit, saudara, yang terkapar, yang terbaring di rumah sakit maupun di ranjang, yang sudah bertahun-tahun tapi masih bisa bertahan menanggung penderitaan penyakitnya karena berharap satu waktu dia sembuh. Atau mungkin dia berharap Yesus Tuhannya menyembuhkan mereka. Maka di tengah penderitaan itu mereka tetap bisa bertahan dan tetap hidup karena dia menggantungkan, mempunyai sebuah pengharapan. Anda pahamnya? Jadi pengharapan ini sangat penting buat Anda dan saya karena akan memampukan kita untuk bisa hidup, saudara. Yang membuat kita, saudara, bisa bertahan, memberikan kita kekuatan di dalam menanggung segala masalah kita. Nah, saudara, tadi saya berkata pengharapan itu sangat penting dengan berkaitan dengan kebenaran. Kebenarannya apa sih? Anda harus mengetahui kebenaran. Saudara, kebenarannya banyak, saudara, tapi satu hal yang saya ingin bahas hari ini adalah kebenarannya bahwa Bapamu, yaitu Tuhanmu, saudara, adalah pencipta langit dan bumi. Maka bila Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi, maka pasti Bapa kita, Tuhan kita punya kuasa. Amin. Karena dia mampu, dia menciptakan langit dan bumi. Dikatakan, saudara, Yesaya 40 ayat yang ke-28 bunyi begini, saudara. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Tuhan kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Saudara, kebenarannya bahwa Tuhanmu dan Tuhanku adalah pencipta langit dan bumi. Mempunyai kuasa yang begitu dahsyat dan besar. Sehingga saudara, dia mampu menciptakan saudara bumi, alam jagat raya yang tak terbatas, yang besarnya tak terbatas, tak terkira. Dikatakan dia ciptakan dari ujung ke ujung tanpa lelah, tanpa letih. Saudara, kalau mengerti, saudara, jagat raya ini berapa besarnya, enggak ada yang sanggup menghitung dan memberikan angka yang pasti. Bumi sudah besar, tapi kalau kita ada di ruang angkasa, maka bumi cuma setitik debu, saudara, dibandingkan dengan galaksi, saudara, dibandingkan dengan asteroid, komet, bahkan planet-planet lain, saudara. Wah, banyak dah ya, banyak benda-benda yang ada di langit sana. Dan saudara, ya itu maha besar, sehingga untuk menghitungnya saja kita tidak lagi bisa memakai tahunnya, tahun manusia, tetapi udah memakai tahun cahaya. Itu pun saudara sudah tidak sanggup karena terlalu luas dan besar. Artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang maha dahsyat, 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 dahsyat. Amin, saudara. Dan itu Tuhan yang dahsyat itu adalah Tuhan kita, saudara, yang sanggup menciptakan tanpa lelah, tanpa letih, luar biasa. Maka saudara, dikatakan Yesaya 40 ayat 18, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Tuhan? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Mau disamakan dengan siapa Tuhan kita? Mau kita anggap serupa dengan siapa, saudara? Tidak ada. Karena dia adalah pencipta, Tuhan yang sangat dahsyat, luar biasa. Ini sebuah kebenaran. Bila dia sanggup menciptakan langit dan bumi, alam jagat raya, saudara, masakan dia tidak sanggup menolong Anda dan saya? Masakan kuasanya tidak sanggup membebaskan kita dari permasalahan kita? Masakan, saudara, Tuhan yang begitu dahsyat, saudara, yang tidak kenal letih dan tidak kenal lesu, saudara, itu tiba-tiba kehabisan energi, kehabisan tenaga untuk menolong Anda dan saya? Tidak mungkin.
Kebenarannya Tuhan kita adalah Tuhan yang maha dahsyat. Amin saudara. Dan saudara, dikatakan Yesaya 40 ayat 29 sampai ke 31 saya bacakan, saudara, dikatakan begini. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna jatuh tersandung. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, dikatakan saudara, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi saudara, ya Bapak kita yang luar biasa itu yang pasti akan menolong kita. Ya yang sangat dahsyat itu saudara, yang pasti dan pasti menolong kita. Amin. Siapa yang ditolong? Dikatakan buat kita yang memberi. Buat kita saudara yang letih, yang lesu, yang gak ada lagi semangat saudara. Jadinya saudara, buang pikiranmu kalau engkau berkata, wah saya lagi berimannya kecil, saya lagi gak punya iman bu, saya lagi lesu, saya lagi gak punya semangat. Saudara, berita baik untuk Anda yang letih, lesu, yang tidak lagi bersemangat, justru pertolongan Tuhan itu akan datang. Amin saudara. Luar biasa, amin saudara. Dikatakan lagi saudara, ya orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Saudara, dikatakan dalam bahasa terjemahan Alkitab bahasa lainnya saudara memakai kata menanti-menantikan Tuhan itu saudara memakai kata mengandalkan Tuhan. Ya, jadi orang yang menantikan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, atau terjemahan lain saudara memakai kata berharap. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, saudara, mendapat kekuatan baru. Amin. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, tidak akan menjadi lesu bila mereka berlari, bahkan berjalan pun mereka tidak menjadi lelah. Saudara, saya berharap tahun ini adalah tahun pengharapan buat kita. Waktu saya berdoa, ya apa sih yang Tuhan inginkan di tahun ini? Kalau tahun lalu kita mendapatkan rema yang begini belum pernah terjadi dari Markus 2 ayat ke-12. Tahun ini saudara saya mendapatkan Yesaya pasal 40. Yang tadi kita baca saudara dikatakan Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Ya secara khusus bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi buat kita yang mungkin sudah habis iman kita, kita yang letih, kita yang lesu karena mungkin ya panasnya peperangan di tahun lalu, kita sudah nggak lagi punya pengharapan. Bisnis kita hancur, rumah tangga kita hancur, ekonomi kita hancur, tubuh kita mungkin hancur. Kita berkata kita nggak lagi bisa punya pengharapan bu. Apalagi tahun ini ya dikatakan semakin gelap dan semakin gelap. Kita tidak lagi bisa berharap. Saya mau katakan buat Anda, ada pengharapan yang baru buat kita yang mengandalkan Tuhan. Kita seumpama burung raja wali yang akan terbang bukan dengan kekuatan kita saudara, tetapi dengan sayapnya dia terbang saudara. Dengan kekuatan sayap Tuhan kita akan mengatasi segala badai, kita akan bisa terbang tinggi dan saudara hidup kita diperbarui. Luar biasa. Saya berdoa biarlah rema tahun ini, pengharapan itu benar-benar kita hidupi saudara, benar-benar menjadi sebuah kenyataan. Tikvah, tali saudara, ya pita yang kita tambatkan kepada pengorbanan darah Kristus Yesus itu tidak akan mengecewakan. Roma 5 ayat 5 berkata, pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Sehingga saudara kita akan melihat saudara, kita jalani tahun yang baru ini dan nanti kita akan melihat bagaimana pengharapan, harapan-harapan kita. Kita masih mau berharap.
itu tidak akan pernah mengecewakan. Karena Tuhan Yesusmu adalah Tuhan pencipta alam semesta yang mempunyai kuasa yang begitu dahsyat. Masakan dia tidak sanggup menolong saya? Maka saudara, pasti dia sanggup. Karena dia saja sanggup menciptakan segala sesuatu, saudara. Maka dia juga sanggup menolong kita dengan kuat kuasanya. Amin, saudara. Saya berdoa biarlah tahun ini kita akan mendapati kekuatan yang baru untuk kita jalani hari demi hari. Sehingga saudara, kita terus berharap, kita terus menambatkan harapan kita. Bukan kepada manusia, bukan kepada kekuatan pribadi kita, tetapi kita berharap kepada Bapa kita, kepada Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus kita, yang sudah membuktikan cintanya lewat di atas kayu salib. Buat Anda dan buat saya. Amin, saudara. Shalom bagi kita. Saya berdoa biarlah kiranya kita mendapatkan kekuatan yang dahsyat di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus itu terjadi. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Amin. 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 Amin.